Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas perkenannya jualah sehingga kita semuanya bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat di majelis taklim Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Pembahasan kita sekarang masih surat Al-Baqarah, dan malam ini kita akan membaca dan membahas ayat 31 sampai 35. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai ayat yang 30. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin membuka mushafnya sendiri, silakan buka surat 2, surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 35. Dan kita minta kepada Ustazana Ustaz Wahyudin B. Wahid untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, dengan makhraj-makhraj yang benar, dan mari kita mengikutinya dengan saksama dan mengulangi bacaan beliau juga dengan saksama. Baiklah, kepada Ustazana Ustaz Wahyudin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Jelas. Alhamdulillah. Baiklah, kita fokus ke kitab kita masing-masing. Atau yang mau lihat ke komputernya atau ke screenshotnya bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها وعلم ثم عرضهم على الملائكة فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم أسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم أسمائهم قال ألم أقل لكم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما يا
زوجك والجنة لا رأيت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Allahumma salli wa sallim wa barik على رسول على Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Zina. Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia kita semuanya mengaturkan ucapan terima kasih syukran katsira kepada Ustaz Wahyudin Wahid yang telah memandu kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala memancarkan sinar ilahiyahnya ke dalam diri dan keluarga beliau dan nanti di akhirat menjadi hamba-hamba yang masuk kategori al-muqarrabin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat bagi Bapak Ibu semuanya lahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena di dalam sebuah doa dikatakan bahwa Allah itu adalah, namanya adalah penyembuh, dan mengingatnya adalah merupakan obat, serta ketaatan kepadanya adalah kekayaan. Dan kita tadi telah menyebut begitu banyak namanya karena Al-Quran sendiri adalah kumpulan nama-namanya yang indah. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang berbicara tentang sapi atau surat yang temanya tentang sapi. Al-Baqarah artinya sapi betina. Urutan surat ini nomor 2, turun di Madinah, Madaniyah, dan jumlah ayatnya 286 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-30. Ya, yang ke-30 Allah SWT berfirman bahwa kita ditempatkan di muka bumi ini setelah bumi ini semuanya siap dan kita ditugaskan sebagai khalifah. Khalifah adalah tentu mengatur diri sendiri sebagai manusia dan juga mengatur lingkungan di sekitar kita supaya tidak terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi intinya Allah mendeklarasikan kepada seluruh malaikat dia akan menciptakan, menjadikan di muka bumi ini khalifah. Lalu kemudian malaikat mengatakan, apakah khalifah itu akan buat kerusakan dan menumpahkan darah? Allah menjawab, tidak. Apa sebabnya? Ini dijawab pada ayat berikutnya. Ayat 31, yaitu karena yang disebut dengan khalifah, yang disebut dengan manusia pilihan Allah, adalah seluruh isi hati dan jiwanya adalah asma Allah. Allah telah melimpahkan kepada seluruhnya, seluruh relung jiwanya asma Allah. Sebetulnya kepada seluruh manusia, fitrahnya adalah merupakan hakikat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Cuma saja banyak di antara kita yang telah menutupinya baik sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan para nabi dan rasul dan orang-orang suci setelahnya
adalah orang-orang yang tetap mempertahankan kesucian jiwanya dan mengaktualkannya secara sempurna. Allah SWT berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan, allama ini adalah mengajarkan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan mengajar. Kalau kita kasih pekerjaan, sesungguhnya kita kasih Allah itu pekerjaan, maka berdasarkan ayat ini pekerjaannya adalah mengajarkan kepada Adam. Adam ini kita artikan simbol daripada manusia secara keseluruhan dan simbol kepada khalifah secara khusus. Jadi Adam adalah induk bapak dari seluruh manusia, tapi pada saat yang sama dia merupakan nabi pertama, rasul pertama, dan karakter kerasulan juga adalah mewarisi karakter kerasulan yang ada pada Adam alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya Adam bisa seperti itu? Karena Allah menyimpan, mentransformasikan al-asma'a kullaha. Jadi kata-kata allama mengajar tentu kaitannya dengan Allah kepada Adam dan kepada manusia pilihannya. Jangan kita bayangkan mengajar seperti kita mengajar di sekolah, belajar di sekolah, guru pakai papan tulis atau whiteboard, lalu kemudian kita semuanya ikut membaca dan dievaluasi. Kata-kata allama di sini adalah Allah menyimpan, meletakkan hakikat al-asma' kullaha ke dalam jiwa Adam, ke dalam jiwa para nabi dan rasul. Dan peletakan ini atau transformasi langsung ini disebut dengan ilmu huduri. Maka ilmu huduri paling tinggi itu adalah wahyu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'. Jadi kata-kata asma' kita temukan ini. Mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Al-asma' kullaha. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi diajarkanlah kepada Adam semua nama-nama. Ya. Seperti kita lihat di sini surat Al-Araf, ini surat Al-Araf surat 7 ayat 190. Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki al-asmaul husna. Ya. Jadi Allah memiliki al-asmaul husna. Fad'uhu biha. Maka kita lihat sini, maka Allah mengatakan berdoalah kepadanya, hu ini Allah, biha dengan, ingat kata biha, dengan nama-nama ini al-asmaul husna. Biha sama dengan bismillah. Jadi biha, bismillah. Jadi al-asma ini kalau dituangkan secara keseluruhan ke dalam satu jiwa, dia menjadi satu. Makanya kemudian ada bentuk-bentuk seperti misalnya tadinya gelas itu air itu satu gelas. Tapi kalau gelas-gelas itu kita tuangkan ke dalam samudra, maka yang terjadi hanya satu samudra. Ketika nama-nama ini semuanya masuk di dalam jiwa yang sama, maka dia terwakili oleh satu nama saja. Yang kedua, hak di sini adalah merupakan dhamir terhadap asma, merupakan jamak. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila jamak itu adalah tidak berakal, maka bentuk jamaknya dikembalikan kepada bentuk perempuan satu. Maka disebutlah sini biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah kita artikan nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan kebaikan. Penyayang, pengasih, pemaaf, semua. Jadi pemaaf yang sempurna ada pada Allah. Penyayang sempurna ada pada Allah. Kuat yang sempurna ada pada Allah. Semuanya ada pada Allah. Maka disebut dengan al-asma al-husna. Nama-nama yang indah. Dan Allah mengatakan fad'uhu biha. Berdoa kepada Allah melaluinya. Jadi artinya kita tidak bisa langsung kepada Allah tanpa melalui nama-nama ini. Wadarul ladina, dan Allah mengatakan tinggalkanlah, ya. Gak usah menghabiskan waktu untuk berdebat dengan orang-orang yang yulhiduna fi asma'i, yang yulhiduna, yang mengingkari, yang tidak percaya kepada adanya asma tersebut. Kata-kata asma tadi kembali kepada oknum. Kenapa? Karena ini adalah biha, bukan billah, tapi biha. Jadi wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Toh nanti Allah yang akan memberikan imbalan atau memberikan balasan kepada mereka itu ma kanu ya'malun sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi nama-nama.
Di sini kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ya jadi apa namanya? Dalam Al-Qur'an kata-kata asma ini banyak ya. Ya, Asmaul Husna banyak. Ya, kita ambil saja satu biji karena nanti banyak ayat yang akan kita buka. Di wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma' kullaha. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian setelah itu dia pergi kepada malaikat. Seraya berkata, faqala ambiuni, wahai malaikat, ambiuni, terangkanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku bi asma'i haula, nama-nama semuanya. Jadi dari sini kita lihat bahwa bi asma'i haula, nama-nama mereka semua ini artinya bahwa ini menunjukkan bahwa ini tidak merujuk kepada Allah. Ini merujuk kepada oknum-oknum yang bukan Allah, karena Allah mengatakan ini wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni, ini ininya di sini, ya-nya di sini Allah. Ini ada yang mutakallim. Ambiuni, beritakanlah kepadaku bi asma'i. Beritakanlah kepadaku bi dengan asma haula, nama-nama mereka semuanya ini. Bi asma haula ini bentuk jamak. Nama-nama yang pantas dimiliki oleh Adam tadi. Jadi pasti nama-nama haula di sini nama-nama yang ada pada Adam, yang biasa kita populerkan dengan 99 nama itu. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar. Jadi kalau kalian memang benar, artinya apa? Kalau malaikat-malaikat tadi itu berpikir bahwa khalifah hanya akan buat kerusakan dan menumpahkan darah, maka tentu menyadari bahwa pikiran itu salah, karena yang disebut dengan khalifah itu adalah merupakan representasi daripada asma haula, nama-nama semuanya itu. Jadi yang namanya khalifah itu tidak mungkin menumpahkan darah, tidak mungkin buat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau ada khalifah tapi kemudian mengobarkan perang atau membiarkan peperangan terjadi, itu pasti adalah bukan khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya khalifah bisa saja kita berikan nama gelar itu kepada siapa saja secara istilah, secara kata, secara logah, secara bahasa. Secara bahasa namanya khalifah siapa saja yang menjadi pengganti namanya khalifah. Jadi secara logawi semua yang menjadi pengganti disebut dengan khalifah. Tapi khusus untuk khalifatullah fil ardi tentu harus berdasarkan endorsement dari Allah. Namanya saya khalifatullah, khalifahnya disandarkan kepada Allah. Jadi artinya khalifah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan bukan pilihan manusia. Karena pilihan Allah, maka Allah telah memasukkan ke dalam jiwanya atau mengetahui bahwa di dalam diri jiwa orang itu sudah terpatri al-asma kullaha, sehingga kemudian faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Beritakanlah kepadaku nama-nama semuanya itu kalau kalian memang benar. Kemudian kita dianjurkan untuk untuk tadi berdoa dengan nama-nama itu, dan kita selalu bergantung ataukah kita selalu datang kepada Allah dengan nama-nama itu. Qalu, mereka menjawab, subhanaka la ilma lana. Subhanak, ini kata malaikat tadi. Pada saat Allah berfirman kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula, qalu, mereka menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, subhan, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki illa kecuali ma'allamtana. Jadi artinya malaikat menjelaskan bahwa ilmunya mereka adalah ilmu huduri. Ilmunya malaikat itu adalah ilmu huduri, ilmu yang Allah hadirkan kepada jiwa mereka. Sehingga dia tidak merasa memiliki ilmu apapun selain daripada yang Allah ajarkan. Dan kalau Allah yang ajarkan kepada kita ada dua macam, ada perantaraan bil qalam dan ada yang langsung, seperti yang kita bisa baca dalam surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra dikatakan, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Jadi ada kata 'allama bil qalam. Kalau tadi di atas 'allama Adam, bukan 'allama bil qalam. Adama bukan. Bukan 'allama bil qalami adamal asma kullaha, bukan begitu. Tapi dikatakan wa 'allama Adam, sehingga yang cocok adalah ayat 5 dari surat Al-Alaq, yaitu alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Nah, kata 'allamal insana itu saudara
allama adamal asma kullah, allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini katakan la ilma lana ma 'allamtana. Jadi surat Iqra itu surat Al-Alaq ayat 5-nya mengatakan wa 'allama adamal wa alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang belum diketahuinya. Jadi artinya tidak ada pengetahuan kecuali pengetahuan huduri. Yang dimaksud dalam ayat 5 surat Al-Alaq itu. Sedangkan ayat 4 surat Al-Alaq itu adalah berbicara tentang ilmu husuli karena ada perantaran bil qalam. Jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka sungguhnya Engkau ya Allah antal alimul hakim. Kamulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Kamulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha menetapkan hukum ataukah maha bijaksana. Ini adalah Asmaul Husna ya, yang terkenal di masyarakat kita ada 99 ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah daripada Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malik, Al-Qudus ya, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, Al-Muhaimin sampai kepada yang terakhir. Jadi ada 99. Allah berfirman, ya qala, ini Allah berfirman. Ya Adam, wahai Adam, ambi'ahum. Beritakanlah kepada mereka bi asma'ihim. Nama-nama mereka. Ketika Adam yang mengajarkan kepada mereka, kepada kita, kepada malaikat juga, itu namanya ilmu husuli. Ketika Allah tadi mengajarkan namanya huduri. Malaikat punya huduri, yaitu tadi katakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika Adam sebagai nabi mengajarkan kepada kita, entah melalui kitab sucinya atau dia terangkan langsung, maka itu namanya ilmu husuli. Maka di sini katakan qala, Allah berfirman, ya Adam, ya Adam, ambi'ahum. Beritakanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama semuanya itu. Falamma ambahum, tatkala Adam menyampaikan kepada mereka anba'ahum ya, kepada para malaikat bi asma'ihim, nama-nama mereka semuanya. Jadi yang disampaikan bi asma'ihim. Jadi Bapak Ibu bisa lihat baik Allah mengajarkan kepada hambanya itu adalah al-asma kullaha wa 'allama Adamal asma kullaha. Nah, malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi tidak ada kecuali yang diajarkan Allah. Begitu juga di sini dikatakan bahwa ajarkanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka bi asma'ihim. Nah, pertanyaan di manakah kita temukan asma Allah itu? Di dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu bisa dikatakan asma Allah yang sudah berbentuk kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf. Itu dalam Al-Quran. Jadi bukan lagi nama berdiri sendiri seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seperti kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu kan satu kalimat ya, atau anak kalimat. Kenapa? Karena sudah panjang, bukan saja Ar-Rahman, Ar-Rahim saja, tapi ada Allahnya di sana, tetapi kemudian didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dalam Al-Qur'an kita lihat jarang yang berdiri sendiri tapi selalu bersambung dengan yang lain. Bahkan kalau kita sampaikan bahwa kalau dia berada di akhir ayat, berarti dia adalah merupakan rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya dari satu surat yang sama. Kalau kita mau lihat secara menyeluruh ya. Maka qala ya Adam, wahai Adam, ambihum, sampaikan kepada mereka bi asma'ihim, nama-nama itu. Falamma ambahum, tatkala Adam menyampaikan kepada mereka, malaikat itu biasmahim, nama-nama Allah. Qala, maka kemudian Allah berfirman. Qala di sini Allah ya. Bisa udah di sini. Allah berfirman. Alam aqul lakum, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian ini a'lam, saya lebih mengetahui. Di mana tadi Allah berfirman seperti ini, berkata seperti ini di ayat 30. Ayat 30 sebelumnya Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu terjadi di ayat 30 tadi. Di sini pun diulangi kembali. Alam aqul lakum. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, di mana tadi di ayat 30, ini bahwa sungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui atau mengetahui ghaibas samawati wal ardh, rahasia langit dan bumi. Jadi apa artinya bahwa rahasia langit dan bumi itu berpuncak pada satu titik, yaitu khalifatullah. Jadi rahasia langit dan bumi itu ada pada khalifatullah. Karena dikatakan ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Apa itu rahasia langit dan bumi? Satu, khalifah. Jadi kita tahu pembahasan-pembahasan kita sebelumnya bahwa alam semesta ini rahasianya ada pada Al-Quran. Dan Al-Quran ini ada pada khalifah. Ada pada insan suci. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tahu bahwa Al-Quran ini tadinya tidak berbentuk tulisan. Tidak berbentuk buku. Kitab suci bukan hanya Al-Quran, semua kitab suci dari langit. Lalu di mana tadinya kitab suci turunnya? Jawabannya adalah di dalam jiwa-jiwa, di dalam diri-diri para nabi dan rasul yang dimaksud. Misalnya Taurat dalam diri Nabi Musa, Zabur dalam diri Nabi Daud, Injil dalam diri Nabi Isa, Al-Quran dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diturunkan kepada diri-diri orang tersebut, bukan dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk tulisan. Jadi yang paling pertama, yang paling utama itu adalah manusianya, baru kemudian manusianya, nabi dan rasulnya mengucapkan keluar, baru dihafal, baru dicatat. Nah, itulah buku sekarang. Jadi buku itu sebetulnya sekundernya. Buku itu adalah nomor duanya, nomor satunya adalah aslinya orang suci tersebut. Jadi ini alam ghaibas samawati, saya mengetahui rahasia langit dan bumi. Bahkan kata Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bahkan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Nah, sebelum kita lihat jemaah sekalian, karena di sini adalah falamma ambahum biasma'ihim, kita mau lihat nama-nama tersebut ya dalam dua versi. Versi yang biasa kita baca 99 dan versi yang lebih panjang, yang lebih lengkap. Kita lihat di sini ya. Ini Asmaul Husna. Ini bisa kita baca dalam kumpulan Asmaul Husna yang disebut dengan Jaushan Kabir. Ini pada nomor yang kelima. Ini ada 100 nomor, 100 urutan. Ya, ini adalah nomor yang kelima ini. Ya, ini adalah nomor yang kelima. Nah, di sini ada apa namanya Asmaul Husna pada nomor. Jadi ini 1 sampai 100 ya. Ini adalah nomor 5-nya. Allahumma inni as'aluka bismika ya Hannanu ya Mannan ya Dayanu ya Burhan ya Sultanu ya Ridwan ya Ghufranu ya Subhan ya Musta'anu ya Dzal Manni wal Bayan. Nah, gitu. Nah, jadi ini adalah kumpul beberapa di sini nama nih. Nih dikatakan Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku. Siapa ya? Kita baca doa ini. As'aluka, meminta kepadamu. Meminta kepadamu. Bi ismika, bismika. Jadi melalui namamu. Karena kan perintahnya Al-Fatihah kan begitu. Bismillah atau Iqra bismi. Menggunakan ini. Ya Allah, aku minta kepadamu bismika dengan melalui perantara namamu. Siapa yang merupakan nama Allah? Tentu manusia tadi, manusia suci tadi. Yang merupakan jelmaan daripada Hanan. Aslinya Allah, aslinya Hanan itu Allah. Tetapi sifat ini, nama ini diberikan kepada asma tersebut, sifat tersebut. Ya Hanan, artinya wahai yang Maha Pengasih. Yang Hanan itu pengasih juga. Ya Hanan. Ya Manan, pemurah juga. Ya Dayan, yaitu pemenang. Ya Burhan, Burhan itu apa yang dikatakannya selalu sesuai dengan faktanya. Itu namanya Burhan. Burhan itu adalah tanda, fakta, bukti ketuhanan. Jadi kalau kita katakan argumen ilahiyah, itu namanya Burhan. Jadi argumen ilahiyah atau nalar ilahiyah namanya nalar Burhan. Baru kita terangkan bahwa nalar dulu ada bertingkat-tingkat. Nalar paling di bawah namanya nalar. Nalar paling di bawah namanya nalar bayani. Baru nalar jadali, baru kemudian nalar burhani. Ya Sultan, wahai Sultan. Jadi kita biasa kenal yang namanya Sultan itu kan adalah penguasa. Nah, ini adalah kekuasaan. Wahai yang maha menguasai.
Ya Ridwan. Ridwan itu ridho, memberi ridho. Ya Ridwan, yang meridhoi hamba-hambanya. Ya Gufran, memberikan ampunan. Ya Subhan, suci. Ingat kata-kata subhanallah dari sini. Subhanalladzi itu dari sini. Ya. Subhanalladzi asra bi abdi. Jadi ya Subhan, ya Musta'an, wahai yang kita mintai isti'anah. Musta'an itu isti'anah. Jadi dalam Al-Fatihah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha mas-sabiri ataukah innaha lakabiratun ila al-khasyin. Musta'an. Ya dzal manni wal bayan, wahai Tuhan yang al-manni, yaitu selalu diharapkan pertolongannya. Namanya al-manna, al-man. Wal bayan, yang kemudian memiliki semua penjelasan. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka bisa menjelaskan segala-galanya. Kenapa? Dia sendiri namanya adalah Al-Bayan. Jadi ada berapa nama di sini mungkin ya tidak biasa kita dengar di sebelum tersebut, tapi ada di sini. Ya seperti kata-kata apa namanya di dalam ayat-ayat ini adalah, dan ini semuanya cocok untuk Allah. Al-Bayan kan yang maha menjelaskan. Sultan yang maha menguasai juga. Burhan yang maha memberikan argumentasi hujah yang paling kuat. Jadi ini adalah nama-nama yang berdiri sendiri. Hanan, Manan, Dayan, Burhan, Sultan, Ridwan, Gufran, Subhan, Musta'an, Alman, wal Bayan. Ya, bisa kita lihat lebih banyak sedikit ya. Ini kita ambil dari Jausan Kabir nomor urut 6. Jadi bawah aja tadi itu. Jadi tadi 5 sekarang 6 ya. Ini adalah nomor 6 ya. Jadi lebih panjang. Ya man tawada'a kullu syai'in li'azamati. Ya man istaslama kullu syai'in liqudrati. Ya man dhalla kullu syai'in li'izzati. Ya man khada'a kullu syai'in lihaibati. Ya man inqada kullu syai'in min khasyati. Ya man tashakkakatil jibalu mimma khafati. Ya man qamatis samawati bi amri. Ya man istaqarratil arduna bi idni. Ya man yusabbihu raddu bihamdi. Ya man la ya'tadi ala ahli mamlakati. Nah, jadi ini lebih apa namanya? Berbentuk kalimat kira-kira. Kalau tadi kan satu-satu, Hanan, Manan. Ya man tawada kullu syai'in li azamatihi. Wahai zat yang semua tawada kullu, segala sesuatunya itu tawadu, merendah, li azamatihi, berhadapan dengan keagungannya. Jadi di depan keagungan Allah itu tidak ada yang bisa menegakkan dirinya kecuali Allah saja. Jadi tawadu itu dari ketawadu, ya, tunduk segala sesuatu terhadap keagungannya, kemuliaannya. Ya manistaslama kullu syai'in liqudratihi. Ya. Jadi istaslama itu adalah berpasrah diri, ya. Taslim. Segala sesuatu taslim kepadanya. Kenapa? Liqudrati, kepada kudratnya. Karena Allah tetapkan segala sesuatu berdasarkan kadar-kadarnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya man dhalla kullu syai'in li'izzati. Wahai Tuhan yang kepadanya semuanya dzallah, merasa hina, merasa tidak berdaya. Segala sesuatu li'izzati, berkaitan dengan izzahnya, kemuliaan dan kekuasaannya. Jadi ini adalah sebetulnya bukan hanya tentang nama, tapi mengajarkan kita tauhid yang benar. Bahwa kalau kita berhadapan dengan Allah, kita harus tawadu, tidak memiliki apa-apa. Kita harus berserah. Ya, kita harus merasa hina, dzallah itu hina, rendah. Ya man khada'a kullu syai'in li haibati. Ya. Kita semuanya khudu', ya. Jadi kita harus semuanya merendah juga. Man khada'a kullu syai'in li haibati, terhadap kehebatannya, terhadap kebesarannya. Ya man inqada kullu syai'in min khasyati. Wahai Tuhan yang semuanya tak berdaya, merunduk seperti padi. Ya, segala sesuatu min khasyati, karena ketakutan kepadanya. Ya man tashakkakatil jibalu min makhafati. Wahai yang
gunung-gunung pun akan berpecah. Ya. Min makhafati, karena takut kepadanya. Ini ada di Quran, ini surat Al-Hasyr. Ya man qamatis samawati bi amri, wahai yang alam semesta, langit beserta yang ada di dalamnya, langit, tujuh lapis langit, bisa eksis, bisa berdiri bi amrihi, karena amarnya. Ya man istaqarratil arduna bi idni, wahai Tuhan yang bumi ini terhampar, bumi ini menjadi enak ditempati, bumi ini memberikan semua fasilitas kehidupan atas izinnya. Ya man yusabbihu ra'du bihan, bahkan wahai Tuhan yang bahkan petir pun bertasbih dengan memujinya bihamdihi. Ingat kata hamd, alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan pertemuan antara Hamid, Ahmad dan Muhammad. Ya man layak tadi ala ahli mamlakati, wahai Tuhan yang tidak mungkin berbuat melampaui batas-batas yang pantas diterima oleh penghuni kekuasaan dan kerajaannya. Artinya bahwa setiap entitas di dalam kerajaannya Tuhan adalah memiliki kadar-kadarnya masing-masing dan tidak mungkin terlampaui, tidak mungkin melampaui batas-batas itu. Ya man layak tadi ala ahli mamlakatihi. Nah, ini adalah doa. Bayangkan Bapak sekalian kalau kita simak satu persatu doa ini sampai 1000 sampai 100, ya, 100 urutannya. Dan diperkirakan satu begini sekitar 10-an, jadi sekitar 1000. Jadi kalau kita ini kan sekitar 10-an nih, ya, nama. Kalau kita misalnya baca sampai 100, berarti kan 1000 nama Allah. Dan Allah tadi berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'u, berdoa, makanya sebenarnya doa perisai besar. Karena dia sempurna. Ya, ini adalah nomor 6-nya. Tentu cuma sekitar sebagai kalau kita kupas ini juga menarik, karena semuanya adalah nama-nama Allah yang kita ambil dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebetulnya adalah, kesimpulannya adalah Asma'ul Husna. Jadi kita kembali tadi, jadi ya Adam, Allah berfirman, ya Adam ambihum biasma'in. Falamma ambahum biasma'in. Tatkala Adam mengajarkan kepada mereka nama-nama itu, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepada kalian, kepada para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, yaitu tadi bahwa yang namanya khalifatullah fil ardh tidak mungkin buat kerusakan dan pertumpahan darah. Bagaimana kalau dia bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Nah, itu bukanlah khalifah. Ya, masa khalifah bunuh orang? Masa khalifah membuat kerusakan muka bumi? Namanya khalifah Allah kan wakilnya Tuhan muka bumi. Lalu siapa mereka? Ya, mereka itu adalah prajuritnya iblis nantinya. Di bawah disebutkan nanti ada satu makhluk yang durhaka kepada Allah, dan siapapun yang durhaka kepada Allah, baik dari kalangan manusia dan jin, parekatnya adalah tentaranya iblis. Tentara-tentara iblis itulah yang kemudian disebut dengan asyaiton. Jadi syaitan itu adalah minal jinnati wan nas, yang berprofesi atau bekerja atau berkarakter bersifat seperti iblis, yaitu tidak mau sujud nantinya. Nah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Artinya apa? Khalifah itu juga mengetahui rasa langit dan bumi. Kenapa dia mengetahui? Karena Allah telah melimpahkan kepada tadi, allama Adam tadi, dalam bentuk transformasi, ditransfer nama-nama itu ke dalam diri para nabi dan rasul secara sempurna, disebutlah tadi dengan representasi Asmaul Husna. Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktum. Bahkan aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Yang disembunyikan seperti di rumah, di kulkas, itu bukan disembunyikan sebetulnya, karena tetap ada, cuma terhijab mata kita dari melihat isi kulkas karena ada penutupnya misalnya. Terutama yang dimaksud di sini ma tubaduna ma kuntum taktum itu adalah yang ada di dalam hati kita, ya, yang ada di dalam jiwa kita, yang ada dalam benak kita. Banyak yang kita simpan dalam benak, amarah, caci, maki, dan sebagainya, tapi kita tidak ungkapkan. Padahal kita mencaci orang di dalam hati kita. Mencaci orang dalam hati dosa juga. Jadi dosa itu adalah bisa dalam bentuk lahir ataupun batin. Dan Allah mengatakan, saya tahu apa yang ada, yang kalian ungkapkan. Tubeduna itu adalah yang kalian ungkapkan. Wa ma kuntum taktum, dan juga tahu apa yang kalian sembunyikan. Kalau kita baca doa surat Al-Baqarah bagian terakhirnya kan begitu. Ya, bagian terakhir itu lillahi, bagian terakhirnya surat Al-Baqarah, ya. Kita lihat di sini bagian terakhir dari surat Al-Baqarah, ya.
Ya, kita buka surat Al-Baqarah dulu bagian terakhir. Lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu, yaitu ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, yaitu ayat 283 ini. 284 ya ini. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu, ini tubdu tadi. Wa in tubdu, kalau kalian menzahirkan, kalau kalian mengungkapkan ma fi anfusikum. Nah, ini berarti apa yang ada dalam diri terutama. Jadi yang disebut tadi ada terutama yang ada dalam diri kita, bukan yang ada di kulkas, bukan yang ada di dalam dompet, tetapi yang ada di dalam diri kita. Jadi ma fi anfusikum. Kalau dalam dompet bisa kita lihat orangnya pergi mandi, kita diam-diam masuk, mengambil dompetnya, dibuka, bisa gitu. Tetapi kalau hatinya bagaimana, coba kita tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Pergi mandi, hatinya dibawa. Pergi tidur, hatinya dibawa. Pergi ke kantor, hatinya dibawa. Pergi ke ladang, hatinya dibawa. Pergi ke surau, hatinya dibawa. Pergi ke laut, hatinya dibawa. Coba gimana kita tahu? Nah, tetapi Allah mengatakan, dia tahu tadi. Ya. Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa yang kalian tubduna. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kalian melahirkan, menzahirkan, melaksanakan, menampakkan apa yang ada dalam nafsu kalian, ataupun menyembunyikannya. Jadi tukhfu, sengaja menyembunyikannya. Apa kata Allah? Yuhasibukum bihillah. Allah pasti akan memperhitungkannya. Jadi jangan kita pikir karena kita simpan dalam hati saja itu caci maki kepada orang, wah Allah menghitungnya. Ingat. Kan banyak yang berkata bahwa nanti jadi dosa kalau diungkapkan. Nah, berdasarkan ayat ini, di dalam hati pun yuhasibukum bihillah. Ini ayatnya dibaca ini setiap selesai tahlilan orang biasanya. Atau setiap selesai salat. Biasanya dipakai takib salat ini. Ya, ada yang memasukkannya dalam dalam al-maksurat. Kalau kita baca al-maksurat ini biasa dibaca ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah. Allah pasti akan yuhasib, menghisapnya. Kata-kata hasib ini menghisap, ini menghitung. Bihi dengannya Allah SWT. Nanti tergantung Allah. Yaghfir liman yasha wa yadhib man yasha. Ada yang diampuni, ada yang diazab. Jadi jangan pernah kita mengentengkan yang kita sembunyikan, tukhfuhu. Kenapa? Karena dua-duanya, baik tubdu ataupun tukhfu, sama-sama yuhasibukum bihillah. Sama-sama Allah akan menghisapnya. Jadi begitu. Nah, kita kembali lagi di sini. Jadi Allah katakan wa alam ma tubduna wa ma kuntum ta'taktum. Kata-kata alam di sini bukan hanya mengetahui, tapi ternyata tadi dihisap. Yuhasibukum bihillah. Allah menghisapnya. Jadi berdasarkan pengetahuannya Allah memberikan punishment atau reward kepada yang bersangkutan. Kalau dia dosa, salah, ya tentu punishment, hukuman. Kalau dia adalah kebaikan, tentu adalah pahala ataukah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan baginya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian jelas ya ayat-ayat ini. Ya. Jadi ini kita bisa temukan dalam Al-Quran nama-nama seperti ini. Dan nama-nama itu banyak ya, tapi kita tentu waktunya tidak cukup untuk mengungkap semuanya. Nah, lalu kemudian ayat berikutnya setelah Allah tadi itu kan tadi 31, 32, dan 33. Nah, 34 itu kan kemudian setelah semua masalah nama ini selesai, lalu kemudian Allah menyampaikan kepada seluruh malaikat. Karena ternyata Adam itu tadi dia katakan mengetahui seluruh nama-nama. Bahkan yang tidak diketahui malaikat sekalipun diketahui oleh Adam. Sehingga kemudian Allah berfirman kepada malaikat semuanya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Tapi apa yang tadi fasajadu illa iblis. Nah, iblis itu apa? Karena minal jin, ini kita lihat adalah isinya kepalanya adalah api, amarah, dendam. Nah, itu yang disebut dengan iblis ya. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami berfirman berkata lil malaikati kepada malaikat. Kalau di ayat 30 tadi bentuk tunggal. Wa idh qala rabbuka. Rabbuka itu adalah Tuhanmu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau sini sekarang berupa menjadi bentuk jamak. Wa idh qulna. Ya. Jadi kalau Bapak perhatikan dari ayat 30 sampai 33 itu bentuk tunggal semuanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ini tuh aku, bukan inna. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni a'lamu ma ta'lamun, itu 30.
Kemudian ayat 31, wa 'allama Adamal asma'ullah. Allama itu pelakunya satu, ya. Allama dia satu, mengajarkan. Allama Adam itu adalah Allah. Allama Adamal asma'ullaha, dan seterusnya. Ini semuanya untuk tunggal. Ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa inni a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Itu semuanya ini a'lamu, ya. Itu semuanya untuk tunggal. Sampai ke ayat 34 berubah. Jadi gaya bahasa berubah, tiba-tiba menjadi bentuk jamak. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, isjudu, sujudlah kalian semuanya, li Adam, kepada Adam. Kenapa? Karena Adam tadi merupakan representasi daripada Allah. Ya. Aslinya kan sujud kepada Allah, tapi Allah katakan melalui Adam. Jadi kan harusnya kan isjudu lillah, tapi Allah mendelegasikan objek sujud ini kepada manusia sucinya. Kecuali ibadah tidak mungkin. Kalau ibadah itu tidak pernah dikatakan beribadahlah kepada mereka, nggak perlu. Tidak pernah dikatakan ibuduli Adam, nggak ada. Ya. Yang ada adalah ibudullah. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan ibadah, objeknya langsung Allah. Tapi kalau sujud di sini kita lihat objeknya adalah Adam. Ya. Apa itu bedanya? Kalau beribadah itu adalah benar-benar menghamba hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tapi kalau sujud itu artinya memuliakan, ya, menerima dia sebagai representasi Tuhan. Jadi sujud itu maknanya lebih spesifik, yaitu bahwa menerima dia sebagai representasi, perwakilan, ambasador, duta besarnya Tuhan di muka bumi. Jadi para nabi dan rasul itu adalah duta besarnya. Namanya duta besar, ambasador itu kan pilihan. Tidak mungkin masyarakat yang pilih, ya, dipilih oleh yang tahu apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menjadi duta besar, ya. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa kecuali iblis. Jadi sujudlah mereka semuanya. Jadi pada saat Allah mengatakan isjudu li Adam ini, pada saat muncul cerita ini, maka benar saja fasajadu, semuanya sujud. Semuanya sujud, illa kecuali satu ini, illa, yaitu iblis. Jadi wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Kenapa dia tidak mau sujud? Disebutkan sini. Aba wastakbara, karena dia enggan dan istikbar. Aba wastakbara, dia enggan, arogan. Aba itu enggan, enggak welcome lah dengan yang lain. Enggak welcome dengan wakil Tuhan, enggak welcome dengan ambasador Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat kalau ambasador atau duta besar datang ke suatu negara, itu pasti ada namanya penyerahan surat-surat kepercayaan. Biasanya menghadap kepada kepala negaranya ataukah yang paling tinggi di negara itu sebagai yang mana yang diamanahkan oleh konstitusi negara tersebut, menyerahkan apa yang penuh surat penugasannya, begitulah. Saya ditugaskan oleh negara saya di sini adalah wakil negara saya, kira-kira gitulah. Kalau negara yang dituju ogah menerimanya, ya tentu tidak bisa, bahkan bisa diusir. Yang namanya duta besar itu bisa diusir oleh satu negara, ya, bisa juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi aba wastakbara. Jadi aba wastakbara. Yang namanya iblis adalah aba, enggan itu tidak welcome. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Sehingga apa yang terjadi? Wa kana minal kafirin. Jadi yang namanya kafir di sini adalah orang-orang yang menutup dirinya, yang menyebabkan kita menutup diri. Itu adalah sederhana dua, yaitu bersikap aba wastakbara terhadap kebenaran atau terhadap sesuatu yang kita belum ketahui. Harusnya sesuatu yang kita ketahui kita cari supaya kita tahu hakikatnya, dan kemudian kita harus takluk dan tunduk pada hakikat pengetahuan kita tersebut. Jadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Inilah yang terjadi pada iblis. Jadi kalau kita catat iblis ya seperti ini. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Bisa kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat Al-Araf misalnya ini. Itu dia di Al-Quran itu kata-kata pas judul tadi ini berapa kali muncul nih. Ya. Kenapa beberapa kali muncul? Nanti kita lihat banyak sekali ayatnya. Ya. Ini ayat di sini kita lihat ini surat Al-Araf 1. Ya. Ini surat apa ini? Surat Al-Isra 2.
Surat Al-Kahfi 3, surat Toha 4, surat Al-Hijr 5. Semuanya berkenaan dengan sujud. Surat Sad 6. Kembali surat Al-Isra 7. Begitu banyak sekali ya. Kembali surat Sad 8 dan seterusnya. Jadi banyak sekali nih Pak Bos sekalian. Ya. Kembali nanti Toha lagi nih. Setan nantinya sujud ya. Jadi kata ini kenapa bisa berulang-ulang dalam Al-Qur'an, ini persoalannya Jemaah sekalian. Ya. Jadi ayat yang paling banyak kita akan coba ungkapkan di sini karena masalah sujud ini masalah penting. Tidak mungkin Allah berkali-kali mengungkapkannya dalam Al-Quran kalau ini tidak sangat-sangat penting. Kita tahu semuanya umat Islam semuanya pasti meyakini wajibnya puasa bulan Ramadan. Padahal ayat tentang puasa Ramadan itu hanya satu kali, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Cuma berapa itu? 83, 87. Cuma sekitar 4 atau 5 ayat saja. Dalam Al-Quran, dalam 30 juz, dalam 114 surat, dalam 6 ribuan ayat itu, hanya ada kurang lebih 5 ayat yang berbicara tentang puasa. Tetapi kita lihat umat Islam itu benar-benar patuh dan hibur luar biasa di bulan Ramadan. Saya berkenaan dengan sujud yang berkali-kali muncul, bukan sekali 2 kali. Tapi kok kenapa jarang mempertanyakan masalah sujud ini? Ya. Karena jelas sujud di sini bukan sujud ke karpet, tapi sujud kepada orang tadi. Kita lihat tadi perintahnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, bukan isjudu li karpet, bukan isjudu li lantai, tapi sujud kepada Adam. Jadi kan menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita sujud kepada makhluk seperti kita. Jadi kalau kita keberatan ya berarti kita harus keberatan juga dengan Allah karena Allah yang memerintahkan. Allah mengatakan isjudu li Adam. Dia tidak katakan isjudu li, sujudlah kepadaku. Harusnya kan isjudu li, sujudlah kepadaku. Tetapi menggunakan kata isjudu li Adam, bukan li. Ya, bukan kepadaku, tapi kepada Adam. Nah, kita lihat di sini ayat 11 surat Al-Araf ini. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, summa sawarnakum, kemudian kami berikan rupa bentuk. Summa, setelah itu kemudian kami berkata, qulna lil malaikati, seluruh malaikat, isjudu li Adama. Sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Isjudu li Adama. Apa yang terjadi? Fasajadu. Mereka sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, tidak termasuk golongan yang sujud. Jadi ini berkali-kali Pak Bu sekalian ya. Bagaimana bisa kita membiarkan kata sujud ini tak terbahas dan tidak seheboh seperti misalnya haji. Haji itu kan cuma mengatakan hijjul bait man istata ilaihi sabila. Itu cuma 1 atau 2 tempat dalam Al-Qur'an itu. Ya, tetapi kita lihat seluruh dunia itu apa namanya? Ini adalah haji dan Ramadan bisa disebut sebagai ibadah paling kolosal. Ya. Melibatkan massa banyak seluruh dunia. Nah, tapi berkaitan dengan sujud jarang kita membahasnya. Karena jelas sujud yang dimaksud di sini bukan seperti sujud dalam apa namanya? Bukan seperti sujud di dalam bukan sujud seperti di dalam salat, karena ini kan sujud kepada Adam, ya. Isjudu li Adam, fasajadu, maka sujud semua illa iblis. Lam yakun minas sajidin, ya. Tidak sujud. Kemudian wa idh qulna, ini surat Al-Isra ayat 61. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adama. Sujudlah semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Qala, Allah berfirman, apa namanya? Iblis berkata, aasjudu liman khalaqtatin. Iblis berkata ketika tidak mau sujud, kan illa iblis berarti tidak sujud. Maka apa kata dia? Aasjudu, pantaskah aku bersujud? Liman, kepada makhluk. Khalaqta, yang kamu ciptakan, tina, dari tanah. Jadi itu keberatannya. Kenapa aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Bukankah kesombongan di antara kita manusia juga begitu biasanya? Pantaskah saya menghormati dia? Ya, dia kan cuma ini, dia kan cuma itu. Dia kan bukan ini, dia kan bukan itu. Nah, begitulah jemaah sekalian. Selalu muncul kayak gitu-gitu tuh. Sehingga hati kita menimbulkan strata-strata dalam masyarakat. Padahal kalau kita berdasarkan agama tidak boleh ada strata dalam masyarakat. Yang ada apa? Yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ada strata ya sama dengan agama
Aradi, akan ada agama Aradi punya kasta-kasta. Ya, Islam datang tidak ada kasta, tidak ada strata. Ya, jadi kalau toh ada hierarki dalam Islam, bukan strata hierarki, itu karena pengetahuannya. Seperti dikatakan tadi, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Tidak dikatakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang tinggal di kota. Yang paling hina di antara kalian tinggal di desa, tidak begitu. Ya, bisa saja seorang tinggal di pedalaman terpencil jauh lebih mulia daripada yang tinggal di kota. Kenapa? Karena bukan berdasarkan di mana dia tinggal, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan rambut lurus atau keriting, bukan berdasarkan bahasa. Ya, yang ada adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi iblis, apa kata iblis? Ya, asjud liman khalaqtatin, pantaskah aku sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Jadi iblis menciptakan strata, ya, menciptakan kelas-kelas sosial. Ingat Mas Kaiser Bahagia, salah satu penyebabnya biasa umat Islam itu tidak senang kepada komunisme adalah karena komunisme itu kan menciptakan strata. Ada kelas proletariat, ada kelas burjuis. Nah, cuma kalau kaum kapitalis, biasanya kaum burjuis lebih mulia dari kaum proletar. Tapi kalau di komunisme justru kaum proletariat itu yang lebih mulia daripada kaum burjuis. Karena kaum proletariat itulah yang punya negara, kata dia. Maka dalam dunia komunisme dulu, kaum proletariat ini harus merampas hak-haknya dari kaum burjuis dan meniadakan strata ini, lalu kemudian menciptakan masyarakat yang sama rata sama rasa, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing. Kan begitu Pak Bos sekalian. Nah, jadi tidak ada strata-strata. Kalau ada strata-strata, ya itu iblis. Kalau tadi katakan, asjud liman khalaqtatin, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi di surat Al-Kahfi ini. Ini wa idh qulna lil malaikati, surat Al-Kahfi lagi. Tadi Al-Isra, saya Al-Raf, Al-Isra sudah 3 nih. Al-Kahfi sekarang. Ini tadi adalah surat surat Al-Isra. Ini tadi adalah surat Al-Araf, ya. Sekarang kita di sini, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat-malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa iblis, selalu ulangi. Jadi untuk apa? Supaya kita tahu bahwa kalau tidak sujud ya iblis. Karena fasajadu illa iblis, bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Kana minal jinni. Kenapa? Iblis itu dari kalangan jin. Tetapi kenapa kalau kalangan jin? Apakah jin semuanya buruk? Tidak. Bukan karena jinnya, tetapi fafasaka an amri rabbihi. Jadi dalam Islam itu Pak sekalian, bukan hanya di dalam komunitas manusia tidak boleh ada kelas, tidak boleh ada strata, tetapi bahkan juga di antara makhluk-makhluknya, antara jin dan manusia tidak boleh ada strata. Jadi yang namanya baik ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Yang namanya fasik ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Sini iblis adalah minal jin, kana minal jinni. Disebutkan fafasaka, dia fasik. Pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang fasik. Apa itu fasik? Lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih. Lalu kemudian dia bersifat fasik kepada amr Tuhannya. Jadi fa fasaka an amri rabbih. Afatattakhidunahu, apakah kamu akan menjadikan iblis wa dzurriyyatahu, dan zuriatnya, keturunannya. Keturunan di sini adalah bala tentaranya, aulia, sebagai wali, pemimpin, min duni, selain daripada aku. Nah, berarti kalau menjadikan iblis sebagai objek sujud, berarti menjadikan Adam sebagai objek sujud, berarti menjadikan Adam sebagai wali. Dan menjadikan Adam sebagai wali, hakikatnya adalah menjadikan Allah sebagai wali. Kenapa? Karena kalau tidak sujud kepada walinya, berarti sama dia tidak sujud kepada aku, kata Tuhan. Ya. Ini kan pertanyaan Allah kepada iblis. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni, apakah kamu mau mengambil anak cucu iblis sebagai wali selain daripada aku? Artinya harusnya wali kita adalah Allah melalui tadi Adam atau Khalifatullah. Jadi
min duni wahum lakum aduun, dan mereka bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bisa zalimina badala, dan bagi orang zalim itu adalah pengganti yang paling buruk. Maksudnya dia mewakilkan dirinya kepada iblis itu sangat buruk. Harusnya kita mewakilkan dirinya kita kepada yang tidak buruk. Nah, tadi kita sudah baca nih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, tadi ayat 116. Nah, berikutnya. Faqulna, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka. Sesungguhnya ini adalah musuh bagimu, ya, wali zaujika, dan pasanganmu. Fala tukhrijannakuma minal jinnati. Janganlah engkau minal jannah, ya. Fala yukhrijannakuma, janganlah kalian berdua dikeluarkan minal jannati fatashqa, dari surga karena kamu akan celaka. Nah, jelas sekalian. Masih ada kelanjutannya 120, tapi kita kembali dulu ke ini pembahasan kita. Karena nanti kita akan lihat ini kaitannya dengan kaitannya dengan pohon nantinya, ya. Ada surat Al-Hijr dulu, ya. Fa idza sawaituhu, setelah aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan padanya ruku, faka'u lahu sajidin, maka kepadanya kamu sujud. Faka'u lahu sajidin, harus sujud kepadanya. Lahunya kepada Adam, ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, maka malaikat semuanya sajadah, sujud, illa kecuali iblis lagi. Aba ayyakuna ma'as sajidin, dia enggan untuk sujud bersama dengan orang sujud. Jadi dia enggan untuk bersama dengan orang sujud. Nah, jadi jangankan sujud bersama orang sujud pun dia enggan. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Jadi itu menjelaskan bukan hanya dia enggan sujud, tapi enggan bergabung dengan orang-orang sujud. Ya, takut dibilangi mungkin sesat sama sesamanya iblis. Nah, jadi cuma sekian serbagi. Jadi aba ayyakuna ma'as sajidin. Nah, jadi ini dalam Al-Quran berulang-ulangnya di dalam Al-Quran itu. Dan ini banyak. Kita lihat sini surat Sad. Surat Sad ini 38. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min tin. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqun basyaram min tin. Baru faida sawaitu, setelah aku sempurnakan, wa nafakhtu fi min ruhi, lalu kutiupkan kepadanya ruku, faka'u, tunduklah kalian semuanya, lalu kepadanya sajidi, dalam keadaan sujud. Fasajadal malaikatu kullum ajma'in, malaikat semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Kenapa? Istakbara wa kana minal kafirin. Berkali-kali Pak sekalian. Belum sampai itu. Kita lihat lagi surat Isra ini. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binasi wa ma ja'alna ru'yaya allati araynaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'una. Nanti ketemu di sini pohon. Kenapa kita langsung bahas di sini? Karena nanti iblis itu membentuk satu pohon, syajaratul mal'una. Nah, ini masuk kita di sini. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita sudah bahas tadi. Ini kita pindah ke ayat terakhir. Ini adalah Allah setelah itu berfirman kepada Adam, tinggal engkau dengan pasanganmu. Wa idh qulna ya Adamuskun. Ya, jadi kami berfirman, ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah, di taman ini. Ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Wa kula, dan makanlah ragadan sepuas-puasnya, hai susyi'tuma, dari arah mana saja yang kamu jumpai. Wala takraba, tapi jangan dekati pohon yang satu ini. Karena nanti suasana seperti ini menjadi hilang. Ya. Wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, uskun, tinggallah, ya, duduklah maksudnya tinggallah, anta kamu, wa zawjuka, dan pasanganmu, istrimu, al jannah, di surga, di taman, wa kula, dan makanlah minha, daripadanya, ragadan, sepuas-puasnya, hai susyi'tuma, dari arah mana saja kalian berdua inginkan. Tetapi apa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Bapak sekalian, mohon maaf ini keluar ya, ternyata ya. Kita kembali lagi. Jadi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, ya.
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan kau berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna minaz zalimin, karena nanti kamu akan menjadi golongan orang yang zalim. Fatakuna minaz zalimin, jadi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, supaya kamu berdua jangan masuk golongan orang zalim. Jadi larangannya apa Pak sekalian? Jangan dekati pohon ini. Hadhihi syajarah. Jadi ada pohon yang tidak boleh didekati. Nah tentu pohon ini simbol, ya kita lihat di sini tadi, ya mana ini. Jadi Al-Quran mengatakan wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi. Kami berfirman kepadamu, sungguhnya Tuhanmu, ya ahata, meliputi, mencakup seluruh manusia. Wa ma ja'alna ru'yaya allati arainaka illa fitnatan linnas. Tiadalah kami jadikan mimpi yang kamu lihat itu kecuali fitnah bagi manusia. Wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi ada kata-kata asyajara al mal'una fil Quran. Ini jelas hubungan antara ini dengan ini adalah hubungan sifat dan disifati. Syajara adalah sifat disifati, mal'una sifatnya. Ini sama nih, alif lam, apa namanya, fathah, tak marbuta. Jadi asyajaratal mal'unata, pohon yang dilaknat. Jadi ada pohon yang dilaknat. Disebutkan dalam Al-Quran lagi. Asyajaratal mal'unata fil Quran siapa? Yaitu tadi Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarata. Karena pohon ini pohon yang dilaknat. Pohon itu pohon yang dibangun oleh iblis. Menggunakan juga bahasa agama. Pada saat akan menghancurkan manusia, dia berkata fabi izzatika, dengan menggunakan jubah kemuliaan Tuhan, la aghwiyannahum, akan sesatkan mereka semuanya. Wa nukhawwifuhum, dan kami akan takut-takuti mereka. Takut mereka, takut miskin, takut ini, takut itu. Sehingga kemudian, ya udahlah, nggak apa-apa kita bergantung kepada pohon yang salah. Yang penting kita bisa makan dan minum. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Fama yaziduhum, tidak bertambah lagi pada mereka kecuali tughyanan, kedurhakaan kabira yang besar. Jadi siapa saja yang bersama dengan pohon ini, maka tidak akan bertambah dalam kehidupannya kecuali tughyanan kabira. Kelihatannya bertambah ininya, kehormatannya di tengah-tengah manusia, bertambah pangkat dan jabatannya semuanya, tetapi bertambah juga kedurhakaannya. Dan kita saksikan bagaimana seringnya orang-orang yang punya ini dan itu arogan di jalan, mengeluarkan pistol, mengancam orang, kan begitu, memaksa orang minggir di jalan dan seterusnya. Jadi fama yazidu illa tughyanan kabira. Jadi kemudian ya Daud, ini sudah kemarin kita lihat ya. Ya ini adalah salah satu khalifah juga, kita sudah lihat kemarin. Sekarang kita lihat ini. Ini adalah fawaswasa alaihi syaitan qala ya Adam. Ya. Ini. Jadi syaitan kemudian, kan tadi Allah berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Sudah sampai di sana, fawaswasa alaihi syaitan. Syaitan membuatnya waswas. Seraya berkata, ya Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Penginkah aku tunjukkan kepadamu kepada syajaratul khuldi, pohon yang kekal. Jadi kata-kata pohon khuldi Bapak Ibu itu bukan dari Allah sebetulnya, tapi dari syaitan ini. Syaitan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mana yang dimaksud dengan syajaratil khuldi? Yaitu pohon yang dibangun iblis yang menjanjikan hidup kita jadi enak kalau bersama dengan dia. Kalau tidak bersama dengan dia, hidup kita susah, bisa dibunuh, bisa ditumpahkan darahnya. Dan kalau bersama dengan iblis, syajaratil khuldi, hidupnya di dunia kekal. Wa mulkin la yabla, dan dapatkan kerajaan yang tidak akan binasa. Maka tidak sedikit orang-orang seperti ini juga dilindungi oleh syajaratul khuldi, atau kata di syajaratul mal'una tadi di atas. Nah Bapak sekalian serbahagia, banyak lagi masih ada ayatnya, tetapi karena waktu kita sudah sangat kasif ya, intinya adalah bahwa pohon-pohon seperti ini disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali, dan itu ada menyebutnya pohon zakum, pohon mal'una tadi, pohon khuldi. Tapi apapun namanya, intinya adalah Allah mengatakan la taqrabati syajara. Lalu syajara apa yang kita pegang? Yaitu syajaratun thayyibatun, seperti yang bisa kita lihat di dalam surat surat Ibrahim. Di surat Ibrahim mengatakan hanya ada dua jenis pohon. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ini ada
kalimatan thayyibatan, yaitu orang yang merupakan manusia suci. Kalimat ini kan orang pernah kita terangkan, thayyibatan yang suci baik. Kasyajaratin thayyibatin. Jadi nabi itu sama dengan pohon yang thayyib. Sedangkan iblis tadi adalah kasyajaratin khabisatin di sini nih. Ya. Kalimatin khabisatin, kasyajaratin khabisatin. Jadi ada dua macam pohon. Syajaratin khabisatin itu adalah kalimatin khabisatin. Dia melakukan apa saja demi kelanggengan kekuasaan, pengaruh dan hidupnya di dunia, termasuk diantaranya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah, itu adalah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi syaratnya la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi kezaliman bermula dari mana? Dari ketika kita berlindung di bawah syajaratun mal'unatun atau syajaratul khuldi. Kenapa? Karena ternyata di balik pohon itu adalah iblis yang ingin membolak-balikkan fakta. Jadi dalam sepanjang sejarah ini yang ada hanya pertarungan antara pertarungan antara gelap dan terang, kebatilan dan kebenaran. Kalau di Cina disebutnya yin dan yang saja, pertarungan antara dua itu saja, gelap dan terang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau ada salah dan khilafnya itu dari kesalahan dan kekurangan Al-Fakir sendiri, jangan diambil. Ambillah yang berasal daripada Al-Quran saja. Terima kasih banyak. Walaupun yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, silakan, Pak. Ustaz, punten saya mau nanya, izin bertanya, Ustaz. Tadi kan dalam Islam nggak ada strata ya, Ustaz ya. Tapi yang kita di kantor kan kaitannya kan ya ada yang manajerial, ada yang direct, ada sebagai yang mengarahkan, ada yang mengadminkan gitu, Ustaz. Terus kalau misalnya dunia nggak ada strata, mengapa masih ada dibutuhkan dalam Islam ada kerajaan, dan sepertinya tipe yang apa, Ustaz, yang sebenarnya apakah di Iran tuh tiada strata? Contohnya aja kan kita ada di sana, bukan di saya. Ada Garda Revolusi, Ustaz, itu kan ring 1 ya. Apakah itu sebagai bentuk dari strata? Makasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Yang kita bicarakan strata tadi itu seperti dulu strata budak, strata ini, strata itu kan strata namanya. Saudara-saudara kita di agama sebelah juga ada strata-strata misalnya kan, itu bukan itu yang kita maksud. Jadi ya Bu, itu yang kita maksud. Kalau strata dalam pengertian organisasi pasti ada anggota, ada ketua, itu bukan strata sebetulnya. Itu adalah penugasan, itu adalah sesuai dengan bakatnya masing-masing. Seperti kita punya tentara pasti ada prajurit di bawah, ada ada perwira menengah, ada perwira tinggi, itu kan bukan strata sebetulnya. Itu kan perjalanan karier sebetulnya. Karena dia tidak tetap di situ. Seandainya seorang jenderal terus di situ, itu strata. Tapi ini enggak. Begitu pensiun berhenti jadi jenderal. Begitu pensiun jadi rakyat biasa, bisa kembali jadi petani, bisa kembali jadi nelayan, bisa kembali jadi apa saja yang dia inginkan. Itu maksudnya. Nah, strata itu sesuatu yang tetap, tidak berubah-ubah. Ya, ini namanya perjalanan dari tadi kita SD, SMP itu stratanya bukan itu yang kita maksud. Itu tingkatan-tingkatan perjalanan pencarian kita kepada kebenaran, namanya gradasi pencarian, gradasi karir lah kalau di pegawai. Faktor masuk jadi pegawai kan pasti rendah pangkatnya, begitu banyak sumbangsinya naik pangkatnya, begitulah kira-kira. Jadi itu bukan strata sih sebetulnya. Kita strata itu yang tetap, yang tidak bisa dirubah-rubah. Ya, yang tetap seperti itu. Kalau dia sudra, ya sudra selama-lamanya, tidak bisa naik. Kalau dia budak, ya budak selama-lamanya, nggak bisa naik, seperti itulah. Ya. Jadi ini bukan itulah yang kita bicarakan. Kalau itu mah tidak bisa, tidak di rumah tangga saja ada strata. Kalau seperti itu kan disebut strata. Ada orang tua, ada anak, kan itu ada tingkatan-tingkatannya, ada cucu. Tetapi itu kan bergerak berubah nantinya. Orang tua meninggal, anak jadi orang tua, cucu jadi anak, nah begitulah kira-kira seterusnya. Itu bergerak, dinamis. Itu bagian dari sebuah perjalanan, dan itu tidak bisa dihindari, itu adalah alamiah. Pada hewan-hewan juga ada, yang sudah tua diganti sama yang muda, itu ada. Itu ya sesuatu yang alamiah, bukan strata namanya. Ada namanya mangga kecil, baru tunas, itu bukan strata. Nanti lama-kelamaan yang tua yang tinggi itu jatuh, roboh, kan begitu.
Jadi itu namanya perjalanan, yaitu sebetulnya adalah proses aktualisasi, proses pergerakan dari potensialita menuju kepada aktualitas. Dan itu dinamis sifatnya, berubah terus-menerus. Ya, seperti itu. Jadi tidak akan berubah. Tidak akan tetap. Dia akan berubah terus-menerus. Jadi seperti itu. Berikutnya lagi, Pak Nur tadi bertanya, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Pak, di Makaman 1, Pak, berlakunya peristiwa-peristiwa dalam kasus 3 tadi, kutiupkan ruhku, kun fayakun, wa'alama adama. Apakah Hamid, Ahmad, Muhammad, ataukah ada benda-benda yang lagi dalam dan tajam tersirat yang kita terlepas pandang? Beri pencerahan tak batinnya? Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi Mbak, menarik ini kesimpulannya Pak Nur Jimas sekalian. Jadi ada 3 tingkatan tadi. Pertama adalah alam rohani, baru kemudian alam alastu birabbikum, kita sebut itu dengan alam rahim, lalu kemudian alam dunia ketika kita kemudian sujud, ya, dalam pengertian berwilayah ataukah mengakui manusia suci dan sebagainya. Jadi ada tingkatan alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian masuk. Kalau dikaitkan tadi ada alam Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Nah, dalam alam Ahmad itu kan adalah potensialitas kita sujud kepada manusia suci. Itu adalah ketika kita mengatakan bala. Jadi ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita mengatakan bala, benar Tuhan. Ya, bala syahidana, kami bersaksi. Artinya apa syahid di situ? Kesaksian kita adalah include dengan orang nanti yang Allah tunjuk. Karena pada saat Allah mengatakan birabbikum, alastu birabbikum, nanti pengakuan kita pengakuan kita kepada Allah nanti diwakilkan kepada orangnya nantinya. Makanya pada saat kita mengatakan syahidana, bersyahadat, syahadat kita nanti itu kan di dunia ini ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Syahadat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena sudah di alam Muhammad tadi. Jadi syahadat yang kedua ini adalah di alam Muhammad. Ya. Sedangkan syahadat yang pertama tadi di alam Ahmad. Seperti itu. Jadi di alam Ahmad kita bersyahadat alastu tadi birabbikum. Kemudian di alam Muhammad ya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan penerusnya baru kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan ini yang disebut dengan proses aktualisasi juga. Jadi pada saat di alam rohani kita semuanya sama-sama mengatakan bala syahidana. Nah, pada saat kita lahir ke dunia harus kita buktikan bahwa kita memang hanya bertuhankan kepada Allah. Ketika kita bertuhankan kepada Allah, Allah mengatakan, kalau kamu bertuhankan kepada saya, kamu harus sujud kepada saya, tunjukkan, buktikan bahwa kalau kamu bertuhankan kepadaku, kamu harus sujud kepadaku melalui. Nah, itu dia. Bukan beribadah melalui, tapi sujud melalui. Kalau ibadah tidak boleh melalui, ibadah harus langsung kepada Allah. Tapi kalau sujud harus melalui, yaitu isjudu li Adam, kepada Adam. Kenapa Adam? Karena saya telah mengajarkan kepadanya al-asma' kullaha, semua nama-nama. Jadi Adam itu yang kepadanya aku minta kalian sujud kepadanya adalah representasiku di alam Muhammad, di alam ruang waktu. Maka sujudlah kepadanya. Nah, ketika kita tidak sujud ke sini dengan alasan saya cukup kepada Tuhan saja, nah kita sama dengan iblis. Iblis mengatakan saya tidak mau sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Jadi iblis bukan tidak beribadah, iblis itu ahli ibadah. Sebelum ada perintah isjudu li Adam, iblis itu ahli ibadah. Buktinya bisa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, ya bisa minta langsung kepada Allah. Tetapi apa masalahnya ketika dia disuruh sujud, terbukti bahwa ibadahnya itu adalah bersifat egoistik, anania. Ya. Jadi ada orang beribadah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dirinya saja. Seperti iblis tadi. Begitu suruh sujud kepada selain daripada Allah, maka dia mengatakan, saya tidak mungkin sujud. Asjudu liman khalaqtatin. Tuhan, pantaskah aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Seperti itu. Berikutnya lagi Pak Bukri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabar, silakan Pak. Ustaz ingin penjelasan tentang kalimah sujud Ustaz. Isjudu. Ya. Kata Allah. Jadi ada tak kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada manusia menggunakan sujud kepada Allah?
Ada tak Ustaz? Kalau ada yang berpendapat bahawa sujud ni hanya kepada Allah, tapi ada tak dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran yang menjelaskan bahawa sujud ini Allah gunakan kalimah sujud kepadanya. Allah Alam Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Itu dalam Al-Quran ada, yang mari kita lihat di sini nih. Jadi ada perintah sujudlah kepada Allah. Jadi makanya kita kawinkan tadi karena Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, kan begitu tadi. Jadi isjudu ya. Isjudu ya, wasjudu lillah, wasjudullah ya. Ini kita temukan. Nah, ini dia. Nah, ini ada dua ini Pak Saban kita temukan ini ya. Ini surat Fussilat dan surat An-Najm ini dia. Kita lihat dulu surat Fussilat ayat 37. Kita lihat di sini nih ya. Surat Fussilat ya. Di surat 41 ya. Ayatnya tadi 37 ya. Wa min ayatihil lailu, dan di antara tanda kebesaran Allah adalah al-lailu, malam, wan naharu, siang, wasyamsu, matahari, wal kamaru, bulan, rembulan. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari, wala lil kamari, jangan sujud juga kepada kamar, bulan, wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Kenapa? Alladzi khalaqahunna, karena dialah yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Jadi beribadah ini harus dibuktikan dengan sujud. Ini ibadah beda, sujud beda. Kalau kalian benar-benar sujud kepada beribadah kepada Allah harus sujud. Nah, ibadahnya ini Allah tidak pernah wakilkan. Tidak pernah dikatakan beribadahlah kepada Adam. Tapi kalau sujudnya nanti kepada Allah, dia wakilkan tadi. Jadi isjudu lillah. Nah, ini kita lihat Fussilat. Kita lihat lagi yang satu tadi. Ya, ini. Surat An-Najm ayat 62. An-Najm ini adalah surat 53. Ya. Ayatnya tadi 62. Kita ambil dari 61 ya. Ini 60 ya. Kita dari apa min hadzal hadis ta'jabun ya. Apa min hadzal hadis ta'jabun ya. Apakah kalian terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an ini? Hadis di sini Al-Qur'an. Ini maksudnya dari Allah, pembicaraan Allah. Hadis itu pembicaraan. Apakah pembicaraan Allah dalam Al-Qur'an ini ta'jabun? Kamu heran. Kenapa kamu heran? Bahkan kemudian kalian mentertawakannya, tadahakun wala tabukun, dan tidak menangis. Karena peringatan Al-Quran menjelaskan tentang nasib kita dunia dan nanti di akhirat. Wa antum samidun, bahkan kamu tidak pernah perhatikannya dengan sungguh-sungguh, kamu lengah terhadapnya. Maka apa kata Allah untuk mengobati kelengahannya itu? Fasjudu lillahi, sujudlah kepada Allah, wa'budu, baru beribadah. Jadi sujud dulu ini Pak Saban. Fasjudu lillahi wa'budu. Jadi artinya apa? Ibadah ini menjadi hambar kalau tidak sujud dulu kepada Allah. Nah, ketika sujud kepada Allah ada, Allah mewakilkan. Ini kata-kata sujud kepada Allah cuma dua kita temukan tadi dalam Al-Quran. Tetapi sujud kepada Adam tadi banyak sekali. Ya, banyak sekali kita lihat tadi, berapa banyak sekali anunya tadi. Ayat-ayatnya. Ya, fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin, kamu gitu. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis, itu banyak. Jadi sujud kepada Allah ini Pak Saban cuma dua, satu di dalam surat An-Najm ini ayat terakhir, 62 ini ayat terakhir. Dan yang kedua adalah surat Fussilat ayat 37 tadinya, yaitu kata-kata janganlah sujud kepada rembulan, la tasjudu lisyamsi, kepada matahari, walalil kamari, rembulan, tetapi wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna. Jadi benar sujud kepada Allah, tetapi melalui pasal begitu. Jadi hakikat sujud itu kepada Allah, tetapi melalui, dan ini bisa kita lihat pada ayat-ayat tadi. Allah sendiri memerintahkan usjudu li Adama, kan begitu. Kita lihat tadi dalam surat Al-Baqarah yang kita tadi bahas di sini ya. Ya, di sini kita lihat tadinya. Ya, jelas sekali tadi di sini ya. Ya.
Usjudu li Adama, ini kita lihat ya. Usjudu li Adama. Ini jelas Allah bilang, wa idh qulna, kami kata Allah berfirman. Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya, illa, kecuali iblis. Ya. Nah dengan demikian kita harus mencari Adam ataukah objek sujud ataukah makhluk yang suci, insan suci yang kepadanya kita harus sujud. Dan inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah. Kita lihat sini surat Al-Maidah ya. Surat yang kelima. Ya. Ayatnya 35 itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa betagu, dan carilah ilahi untuk sampai kepada Allah. Ini ilahi. Ini disuruh carilah ilahi untuk sampai kepada Allah, al-wasilah. Nah, wasilah ini adalah kepadanya kita sujud. Jadi wasilah, baru setelah ketemu wasilahnya, wajahidu, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah fisabilillah di jalan Allah. Berjuang maksudnya di sini berjuang melawan kita punya ego, hawa nafsu dan sebagainya di jalan Allah. Maksudnya jalan Allah dalam perjalanan menuju kepada Allah, dalam suluk kita, dalam safar rohani kita. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kalian mendapatkan kebahagiaan ataukah keberuntungan seperti itu. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Saban. Tidak ada lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Kamal. Ya Ustaz, mohon Ustaz pencerahan perbezaan antara sujud yang di perintah Ibadah. iblis kepada Adam, dan sujud dalam solat kita Ustaz. Perbuatan Ustaz. Afwan Ustaz. Oh ya, baik. Jadi kita sampaikan sujud di dalam salat beda dengan sujud di dalam yang kita bicarakan tadi. Kalau sujud di dalam salat itu sujud beneran. Ya, sujud kepada lantai. Kan kita lantai sujudnya, itu adalah sujud. Itu hanya bagian dari salah satu rukun salat. Jadi yang namanya sujud itu salah satu rukun salat. Karena kalau sujud di situ diartikan sebagai ibadah, mewakili ibadah, berarti puasa tidak ada sujudnya. Jadi puasa tidak ada sujudnya. Kemudian berhaji juga tidak ada sujudnya. Ya, yang ada sujudnya itu sholat. Satu-satunya yang ada sujudnya sholat. Puasa tidak ada sujudnya, syahadat tidak ada sujudnya, bayar zakat tidak ada sujudnya, begitu. Jadi yang ada sujudnya itu adalah sholat saja. Jadi yang dimaksud sujud di sini adalah pengertian yang luas, yaitu berwilayah, yaitu melepaskan diri kita dari yang lain dan berwala kepada Allah melalui mereka. Dan ini juga yang kita sampaikan di dalam Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu? Ya Allah, guide-lah kami untuk menemukan orang yang pantas kami sujud kepadanya. Karena orang yang sujud kepadamu yang benar ya Allah, dia, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka, yang dalam konteks ayat ini adalah Adam. Dalam konteks setiap nabi-nabi berbeda-beda. Pada zaman Bani Israel awal adalah kepada misalnya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa pada saat Nasrani muncul. Jadi sujud dalam salat beda dengan sujud dalam pengertian yang kita bicarakan ini. Ya, kalau sujud dalam salat tidak boleh diniatkan sujud kepada makhluk. Ya, karena itu bagian daripada salat. Salat itu mulai daripada wudunya, berdiri, ruku, sujud, semuanya harus berlaku aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, seperti itu. Ada lagi Bapak sekalian? Ini Ustaz di chat room. Oh, ada di chat room Ada ya. share. Baik, ini dari Pak Han ya. Jadi ketika iblis bertekad untuk menghalangi manusia jalan yang lurus. Lalu iblis berkata, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Betul. Soalannya ialah ketika manusia yang berakhir di neraka, apakah masuknya mereka karena amal-amal buruk mereka, ataukah ada campur tangan iblis? Kita sampaikan bahwa orang masuk neraka atau surga pun adalah berdasarkan amal-amalnya. Ya, bima tak malun, dalam Al-Quran dikatakan bima tak malun, dengan sebabkan apa yang kalian kerjakan. Cuma pekerjaan kita itu
ditentukan oleh pikiran kita atau angan-angan kita ataukah benak kita lah, benak. Dan yang menentukan benak ini adalah itu tadi was-was. Dan kalau was-was itu kalau sudah keluar dari fitrah itu iblis statusnya. Ya. Tetapi di akhirat tidak diterima oleh Allah alasan untuk menyalahkan iblis. Tuhan, saya tidak masuk surga. Kenapa? Ya saya kan tersesat gara-gara iblis. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kepada kita tools. Allah berikan kepada kita alat untuk melawan iblis, untuk mengenal iblis. Yaitu akal pikiran kita. Jadi kalau kita menggunakan akal pikiran kita, artinya kita akan mengenal kebenaran. Siapa yang tidak mengenal kebenaran berarti tidak menggunakan akal pikirannya dengan benar. Nah, seperti itu. Dengan demikian, kita masuk di neraka ya karena perbuatan kita sendiri. Di pikiran ada nanti was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi pada tahap perbuatan, baik itu perbuatan mencaci orang dan sebagainya, itu adalah itu adalah dari diri kita sendiri. Ya. Sekarang permintaan doa meninggal dunia hari Ini ini. Ustaz ada satu lagi dari Ustaz Wahyudin. Oh ya, Ustaz Wahyudin ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Han. Apakah boleh disimpulkan bahwa sujud itu merupakan bentuk zahirnya dari ketaatan kepada Allah, sementara ibadah kepadanya itu bentuk batinnya? Cuma kalau misalnya sujud itu adalah bentuk zahirnya, ya berarti kan kelihatan. Tapi menarik juga ini, sebetulnya menarik ya, bagus juga. Dalam pengertian zahir, dalam pengertian bukan fisikal ya, bukan fisikal. Tapi pengakuan kita misalnya berwilayah, berbaiat, saya kira ada benarnya, saya kira Ustaz Wahyudin. Jadi kalau itu yang dimaksud ya, karena kan harus ditunjukkan ini kita punya misalnya kita bersama dengan Nabi pada saat itu, ya kita harus berbaiat kepada Nabi. Ya pada saat kita memegang tangan Nabi, yadullah, tangan Allah berada di atas tangan Nabi pada saat itu. Ya, jadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan kita semua pada saat kita memegang tangannya Nabi untuk menyampaikan baiat kita. Jadi saya kira begitu, ada benarnya. Jadi bisa disimpulkan seperti dikatakan Ustaz Wahyudin bahwasanya sujud itu adalah bentuk zahir dari kepada ketaatan kepada Allah, sementara ibadah adalah merupakan bentuk batiniah ketaatan kepadanya. Saya kira betul. Jadi ibadah adalah bentuk batiniah ketaatan kepadanya, sedangkan sujud adalah merupakan bentuk zahir lahiriah daripada ketaatan kepadanya. Saya kira terima kasih atas masukan Ustaz Wahyudin. Berikutnya kita ada permintaan doa yang meninggal dunia hari ini, yaitu cucu dari Ibu Sus, almarhum Bapak Ardianto Utomo bin Mardi Utomo. Jadi kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT. Yang kedua ada juga Uta Ibu Eli Abidin. Ya. Semoga panjang umur dan semakin dekat kepada Khalidnya. Dan ada lagi satu informasi tadi masuk ke saya, yaitu peserta tetap kita, partisipan kita dari awal, yaitu Bapak Dokter, yang biasa kita sebut dengan Babi Dokter, masuk rumah sakit karena ada sedikit gangguan jantung. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna, dan semua urusannya di rumah sakit berjalan dengan lancar, dan segera kembali lagi ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu lagi Ustaz. Apa? Oh, ada juga. Ada satu lagi yang ada lagi ya. paman Untuk Ibu Ira. pamannya Ibu Ira yang meninggal jam 7 malam tadi baru juga ya. Almarhum Bapak Muhammad Nur. Jadi yang namanya kematian seperti inilah Pak Bos sekalian. Kita semuanya pasti akan sampai saatnya. Suatu saat juga nama kita akan ditulis di sini, dan juga keluarga minta kita untuk mendoakan supaya kita diterima di sisi Allah SWT. Nah, ada satu pun di antara kita yang tidak akan masuk di sini. Maka jemaah sekalian, mari kita mendoakan yang meninggal, yang sakit, dan yang berulang tahun. Al-Hadiniya walikumtin salih, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bihaqil Fatiha, wa bisiril Fatiha, wa bikaramatil Fatiha, wa bimu'jizatil Fatiha, khususan untuk almarhum Bapak Ardianto Utomo bin Mardi Utomo, almarhum Bapak Muhammad Nur, kemudian peserta tetap kami yang kami muliakan yaitu Bapak Dr. Hindung, dan juga untuk Ibu Eli Abidin yang juga merupakan peserta awal kami di majelis pengajian.
alaihimul Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khusus ya Allah, dan kami mohon kepadamu untuk almarhum Bapak Ardianto Utomo bin Mardi Utomo dan almarhum Bapak Muhammad Nur. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi madkhalahuma warfa darajatahuma wa adkhilhumal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Juga khusus kami mohon kepadamu ya Allah untuk jemaah tetap kami Bapak Dr. Indung yang sedang masuk rumah sakit karena ada gangguan jantung. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Kembalikanlah kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun juga, dan perlancarlah prosesi urusannya di rumah sakit dengan selancar-lancarnya. Angkatlah dosa-dosa disebabkan oleh penyakit yang ada padanya, dan juga angkatlah sebab-sebab penyakitnya sehingga kembali normal seperti sedia kala. Jadi kali ini Allah Tuhan kami sebagai sebab baginya untuk kamu tanamkan sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Dan jadikanlah ini sebagai sebab engkau mendekat beliau kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Dan engkau jadikan beliau sebagai salah satu hamba-hamba yang kamu cintai, dari kalangan hamba yang soleh, dari kalangan hamba-hamba yang muqarrabin. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk jemaah kami Bu Elia Bidin yang sedang berulang tahun. Panjangkanlah usia mereka ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya. Jadikanlah beliau sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat dengan kearifan sesuai dengan pertambahan usianya Allah ya Tuhan kami. Dan ya Allah Tuhan kami, dekatkanlah kepadamu, berikanlah kenikmatan beribadah kepadanya setelah usianya bertambah 1 tahun lagi Allah ya Tuhan kami. Sayangilah beliau sebagaimana untuk menyayangi para nabi dan rasul. Kalau beliau salah atau khilaf, janganlah engkau menghukum beliau karena salah dan khilafnya Allah. Kembalikanlah kepada jalanmu yang benar, angkatlah derajatnya, dan kirimlah malaikat rahmat kepadanya untuk selalu menyertainya lahir dan batin. Dan siapa saja yang hadir pada majelis kami pada malam hari ini Allah, maka berikanlah mereka semuanya keselamatan lahir dan batin. Dekatkanlah mereka dan keluarganya kepadamu ya Allah Tuhan kami. Selamatkanlah mereka dari berbagai macam bencana alam maupun akibat ulah perbuatan manusia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.